Semoga cerita ini dapat menghibur. Bab 64-65. Tiba-tiba istriku cuek. Maksud gue nanya itu beneran istri lo atau simpenan lo? Secara kan bukan jadi rahasia lagi di antara kita, jika seorang dewangga tidak mencintai istrinya. Lo sendiri kan yang sering cerita sama kita-kita, tentang ketidaksukaan lo sama istri lo itu, jadi tidak ada salahnya dong gue nanya seperti itu. Ujar Samuel dengan tersenyum miring menatap Dewa, yang sudah menatapnya tajam dengan rahang yang mengeras. Dek, jantung Dewa berdetak kencang, sesuatu yang tidak pernah ia duga terjadi. Kenapa ia bisa sebodoh ini tidak memikirkan kemungkinan yang bisa saja terjadi jika mengenalkan sang istri pada teman-temannya? Ucapan yang keluar dari mulutnya sendiri kini menjadi bumerang untuk rumah tangganya. Hubungan yang baru bahagia ini akankah suram kembali akibat ulahnya sendiri? Kata demi kata yang pernah ia lontarkan untuk menghina istrinya, seolah berputar kembali di otaknya. Menyesal? Itulah yang saat ini pria itu rasakan. Mungkin setelah ini dia akan kehilangan muka di depan istrinya. Dengan kedua tangannya mencengkeram kerah baju Samuel dengan kuat. Suasana yang tadinya ceria kini mendadak tegang. Para laki-laki sudah ancang-ancang supaya tidak terjadi perkelahian. Untung mereka berdiri agak jauh dari tamu-tamu yang lainnya sehingga tidak menjadi pusat perhatian. Walaupun ada sesekali yang memandang mereka heran. Sedangkan Feli yang mendengar itu semua, dia hanya diam dengan mata memerah menahan tangis dan tangan yang mengepal kuat. Wanita itu tidak menyangka ternyata mulut suaminya itu sangat nyinyir, jadi selama ini bukan hanya menjelekkannya di hadapannya Bima, tetapi juga di depan teman-teman yang lainnya. Kecewa dan juga malu itulah yang wanita itu rasakan, seolah dia sedang dilempar kotoran di wajahnya saat ini. Pantas sedari tadi dia terus dipandang dengan tatapan seolah menilai dari teman-teman suaminya. Bima yang sudah menebak kejadian ini hanya bisa menghela nafas dengan berat, tangan yang tadinya ia gunakan untuk memegang gaun sang kekasih, kini beralih profesi memegang lengan Dewa yang mencengkeram kerah baju Samuel. Sementara Dewi, rasanya dia ingin merobek mulut busuk kakaknya itu, jika tidak mengingatkan dia berada di acara pesta, mungkin Dewi sudah menaboki kakaknya yang kelewat lemes, sungguh dia sangat geram sekali saat ini. Santai bro. Gue kan cuma nanya. Oh jangan lupa, lo juga pernah taruhan kan sama gue. Lo bilang, lo bakalan ngasih istri Iyo itu sama gue jika dalam waktu 1 tahun pernikahan lo masih tidak mencintai dia. Tapi sepertinya harapan gue pupus, padahal istri lo itu sangat cantik dan lihat badannya itu sangat S3 sih. Atau gara-gara istri lo berubah makanya sekarang lo mau ngakuin dia, munafik lo Dewa. Ujar Samuel panjang lebar dengan santai, seraya mengangkat kedua tangannya dan tersenyum mengejek menatap Dewa yang mencengkeram kerah bajunya. Bageh, Mas, Kak, Dewa, pekik mereka semua. Satu bogeman kuat Dewa layangkan ke wajah Samuel, hingga pria itu tersungkur. Bima dan Diki dengan sigap memegang kendali Dewa saat Dewa hendak meninju wajah Samuel lagi, sedangkan Samuel, pria itu sudah diseret menjauh dari Dewa. Mereka tidak ingin membuat keributan di pesta bahagia Aldi. Bojingan. Sialan. Awas lo Samuel. Umpat Dewa dengan nafas yang memburu, rasanya dia belum puas menghajar Samuel tadi. Untung mereka tidak jadi pusat perhatian saat ini, karena perhatian para tamu tertuju pada sepasang pengantin yang bersiap-siap hendak melempar buket bunga. Sementara Feli kini wanita itu duduk mematung, sesekali menyeka air matanya. Dia sungguh sakit hati saat ini, tega sekali suaminya itu menjadikannya taruhan dengan memberikannya pada laki-laki lain. Apakah dirinya tidak seberharga itu di mata suaminya?
Saat terjadi keributan tadi para wanita langsung menyingkir, Dewi langsung menarik Feli yang sudah menangis untuk menjauh dan mendudukannya di kursi, di dekat keramaian para wanita dan pria lajang yang sudah berkerumun untuk memperebutkan buket bunga yang akan dilempar oleh sang pengantin. Kak Fel sudah jangan menangis, nanti kita hukum sama-sama pria lemes itu. Sekarang Kak Fel duduk diam di sini biarkan mereka tonjok-tonjokan sendiri. Aku mau ikutan berebut buket bunga, siapa tahu hoki terus biar bisa nyusul nikah. Cerocos Dewi dan langsung ngacir ikutan dalam kerumunan itu. Dia tidak akan menyia-nyiakan momen langka ini, keinginan untuk menghajar kakaknya ia pending dulu. Ini gimana sih? Nggak tahu orang lagi sedih malah sempet-sempetnya rebutan buket bunga. Kesal Feli, melihat adik iparnya yang sudah ikutan berkerumun dengan yang lainnya. Awas kamu mas, lihat apa yang aku lakukan nanti untuk membalasmu. Gumam Feli geram sembari memandang suaminya yang tengah ditenangkan oleh teman-temannya. Wanita itu sudah capek untuk menangis dan menangis. Menghadapi hal ini harus menggunakan kelicikan supaya suaminya itu jera. 1, 2, 3. Terdengar suara MC yang tengah menghitu untuk ancang-ancang melempar bunga. Dalam hitungan ketiga pengantin melempar buket bunga hingga melayang di udara. Para wanita dan pria yang sudah berkerumun pun sontak langsung saling berebut. Di sana tidak hanya para wanita saja yang berpartisipasi, tetapi juga para pria lajang turut heboh memperebutkan buket bunga. Namun, buket bunga yang sedang mereka perebutkan hingga dorong-dorongan itu, justru melambung ke arah wanita yang sedang duduk dengan mengomel, dan salah satu pria di dekat wanita itu juga bergerak mengambil bunga itu. Feli langsung melebarkan matanya saat tiba-tiba buket bunga jatuh tepat di hadapannya dan tangannya pun refleks menangkap bunga itu. Namun yang membuatnya lebih kaget adalah sosok laki-laki tampan yang juga memegang buket bunga di tangannya, jadilah mereka berdua yang memegang buket bunga itu. Dewi yang melihat itu sontak membolakan matanya dengan mulut yang menganga lebar. Mata Feli tak sengaja bertemu dengan kedua netrat laki-laki di hadapannya, yang juga tengah menatapnya. Para tamu yang melihat adegan itu langsung bersorak heboh, mereka tidak tahu saja jika sang wanita sudah menikah. Ini buat kamu saja, ucap Feli dengan gugup, seraya menyerahkan buket bunga itu pada laki-laki di depannya. Laki-laki itu menerima bunga itu, namun tidak melepas tatapannya pada Feli. Dia seperti melihat sosok yang familiar, namun entah siapa itu. Dewa yang melihat adegan itu dari kejauhan, seketika wajah pria itu memerah dengan mata yang membola lebar, dia melangkah dengan langkah lebar menghampiri istrinya, dan langsung meraih pergelangan tangan istrinya. Kita pulang. Ucap Dewa dengan menatap tajam pada laki-laki di hadapan istrinya. Namun Feli justru menghempaskan tangan Dewa dan berlalu pergi begitu saja tanpa menatap ke arahnya. Dewa hanya bisa menatap nanar istrinya, dia sungguh ketakutan saat ini, takut istrinya itu akan pergi meninggalkannya. Di depan wajah Dewa dengan tersenyum sinis, seraya berlalu mengikuti kakak iparnya. Bab 65. Baf. Terdengar suara kegaduhan yang berasal dari sebuah ruang keluarga, di mana seorang laki-laki tengah telentang di lantai dengan seorang wanita yang duduk di atas perutnya, sedang memukuli wajah laki-laki itu secara brutal menggunakan tasnya. Ya, laki-laki itu tidak lain adalah Dewa sedangkan wanita yang tengah memukulinya adalah Dewi. Dewi sangat tahu betul bahwasanya kakak iparnya yang baik hati itu tidak akan berani untuk memukuli Dewa, jadi biar dialah yang mewakili untuk menghajar kakaknya itu. Dewa begitu kuatlah untuk menghadapi kebrutalan adiknya yang terus menghajar wajahnya, mulutnya pun turut menjadi sasaran Dewi,
dia hanya bisa meronta-ronta di bawah kuningan adiknya yang berubah menjadi monster itu. Buff. Tangan yang melindungi wajahnya dari pukulan adiknya yang sangat barbar tiada tandingan. Istrinya saja tidak sampai memukulinya seperti ini. Mulutmu memang sudah rusak, Kak. Kalau mulutmu ini masih bagus, tidak mungkin berbicara sembarangan dan menghina istrinya sendiri. Lebih baik kamu tidak usah punya mulut. Dewa yang melihat Bima hanya terdiam seperti orang bodoh menonton dirinya dipukuli. Tapi wah, keberanian Bima seolah hilang ditelan bumi. Laki-laki itu bergidik ngeri menyaksikan secara langsung kebrutalan kekasihnya. Bima langsung berjanji pada dirinya sendiri tidak akan menyakiti singa betina itu. Bisa-bisa dirinya masuk UGD. Cepat, kalau tidak mau aku pecat. Ancam Dewa. Dengan sangat terpaksa Bima mendekat hendak menghentikan kekasihnya. Sayang, berhenti ya, ujar Bima dengan takut-takut. Jangan ikut campur, mau aku hajar juga. Berniat berhenti dari aktivitasnya. Bima, cepat, aku harus segera menemui. Dengan paksaan, akhirnya Bima berhasil menarik tubuh Dewi dari atas tubuh Dewa. Walaupun kini dirinya lah yang menjadi sasaran kemarahan Dewi, tidak apa-apa daripada dipecat dan menjadi pengangguran. Lepasin. Aku belum puas menghajar si mulut bangkai itu. Teriak Dewi, meronta-ronta dalam dekapan Bima. Sudahlah sayang, biarkan dia berbicara dengan istrinya, ujar Bima seraya menenangkan kekasihnya dengan mendekap erat tubuh wanita itu. Dewa segera bangkit dan langsung berlari menuju kamarnya. Ia sangat yakin istrinya berada di sana. Setelah kejadian di pesta tadi, Feli mendiamkan Dewa. Bahkan saat dalam perjalanan pulang, wanita itu memilih duduk di depan berdampingan dengan Bima. Dengan terpaksa Dewi mengalah dan duduk di belakang dengan kakaknya. Sepanjang perjalanan Dewa tidak henti-hentinya memohon maaf pada istrinya, namun tidak digubris sama sekali oleh wanita itu. Justru telinganya dibuat panas dengan ocehan dari Dewi yang terus mengomelinya. Belum puas mengomelinya, Dewi juga menghajarnya saat tiba di rumah, sedangkan istrinya langsung pergi ke kamar begitu saja tanpa mau bicara dengan dirinya, bahkan istrinya itu seperti enggan untuk sekadar melihat wajahnya. Dewa melangkahkan kakinya ke lantai atas dengan perasaan yang campur aduk antara takut, sedih, dan menyesal. Jangan lupa dengan wajah dan bibirnya yang terasa cenat-cenut akibat hantaman tas dari Dewi. Tok, tok, tok. Laki-laki itu tidak langsung masuk ke dalam kamarnya. Ia mengetuk pintu terlebih dahulu, ingin melihat adakah respons dari istrinya, namun tidak ada respons sama sekali dari Feli. Laki-laki itu mengusap wajahnya kasar, mengatur nafasnya untuk mengumpulkan keberanian menghadapi sang istri. Dewa langsung saja membuka pintu kamarnya dan seketika ia dibuat melongo saat mendapati istrinya sedang duduk bersandar di atas ran, yang dengan memakai lingerie yang begitu S3C, istrinya itu sama sekali tidak menoleh padanya dan hanya fokus pada ponsel di tangannya. Sayang. Panggil Dewa seraya berjalan mendekat ke arah ranjang dan duduk di depan istrinya. Ingin sekali rasanya Dewa memakan Feli, apalagi saat melihat penampilan istrinya yang begitu mengnoda malam ini, namun ia hanya bisa menahan hasratnya tanpa bisa menyentuh dan meraba tubuh istrinya, sungguh sial sekali. Feli menatap datar suaminya, ia kaget saat melihat penampilan suaminya yang acak-acakan dengan wajah yang babak belur. Ingin sekali rasanya ia bertanya, namun rasa marah di hatinya masih belum reda sehingga ia berusaha mengabaikan suaminya. Maafkan aku sayang. Pinta Dewa dengan memelas. Feli tidak menjawab, ia justru memalingkan wajahnya enggan melihat wajah Dewa yang memelas. Bisa saja dia luluh karena tidak tega melihat wajah memelas suaminya, apalagi dengan wajah yang babak belur itu. Maafkan aku yang bodoh ini,
yang tega menjelek-jelekanmu di hadapan teman-temanku. Aku mohon maafkan suamimu yang bodoh ini, aku sungguh menyesal sayang. Masih saja tidak ada jawaban dari Feli, istrinya itu hanya diam dan enggan menatapnya, yang membuat Dewa seketika ketakutan. Takut, kalau istrinya itu tidak akan mau memaafkannya dan memilih meninggalkannya. Tidak hanya itu, kamu juga menjadikan aku taruhan. Kamu pikir aku ini barang yang dengan seenaknya bisa dioper sana-sini. Kalau memang kamu tidak bisa mencintaiku, lebih baik kita pisah. Sarkas Feli, tanpa menatap suaminya. Mendengar kata pisah dari mulut istrinya, Dewa semakin merasa ketakutan, langsung saja menggenggam tangan Feli dan mengsatu-umi tangan itu dengan bertubi-tubi. Aku mohon jangan katakan itu, ujar Dewa menggelengkan kepalanya dengan mulai terisak. Maafkan aku sayang. Soal taruhan, aku sama sekali tidak pernah membuat taruhan itu, Samuel sendirilah yang membuat taruhan itu dan aku sama sekali tidak menghiraukannya, percayalah padaku, aku tidak bohong. Aku mohon jangan katakan pisah. Jelas Dewa, yang memang Samuel sendirilah yang membuat taruhan itu, dan Dewa tidak pernah menggubrisnya. Dan dengan seenaknya Samuel mengatakan dia menjadikan istrinya taruhan dan akan diberikan kepada pria itu, padahal jelas-jelas Dewa tidak pernah membuat taruhan dengannya. Dewa masih menggenggam tangan Feli, dan terus mengsatu-umi tangan itu, tetapi Feli yang terlanjur kecewa hanya diam saja membiarkan apa yang dilakukan suaminya. Sayang, aku mohon, hiks. Pecah sudah tangisan Dewa, dia tidak peduli lagi dengan image-nya sebagai pria cool, yang terpenting istrinya itu mau memaafkannya dan tidak meminta pisah darinya. Astaga, Mas Dewa nangis, ini beneran suamiku kan atau dia sedang kesurupan? Batin Feli, dia tampak tercengang melihat suaminya menangis, selama menikah baru kali ini melihat suaminya seperti itu. Rasanya ia menjadi tidak tega melihat suaminya menangis, namun tekadnya untuk membuat suaminya jera dan tidak berbicara sembarangan lagi, membuatnya tidak boleh luluh begitu saja. Dewa berkali-kali mencium tangannya dengan air mata yang berderai membuat Feli tidak tahan. Aku mau istirahat, capek. Ucap Feli datar seraya menarik tangannya dari genggaman tangan Dewa, dan membaringkan tubuhnya membelakangi suaminya. Sayang, jangan seperti ini, aku mohon maafkan aku sayang. Dewa benar-benar menangis bukan sekedar akting belaka, karena dia begitu ketakutan ditinggalkan oleh istrinya. Feli mengsatu git B1 birnya bawahnya, sebenarnya wanita itu sangat tidak tega melihat suaminya menangis. Dewa mengikuti istrinya berbaring di ranjang tanpa ada niat untuk membersihkan tubuhnya atau sekedar untuk mengganti bajunya terlebih dahulu. Ia masih memakai baju yang sama saat pergi ke pesta tadi, dia hanya melepas jas dan juga dasinya. Tangan laki-laki itu memtigauke dengan erat tubuh Feli dari belakang. Aku tahu kamu belum tidur, sekali lagi maafkan aku. Dan perlu kamu ketahui aku sangat mencintaimu, aku tidak akan pernah melepaskanmu dan jangan pernah berpikir untuk meminta pisah. Dek. Akhirnya kata keramat itu diucapkan juga oleh suaminya, bahagia sekali rasanya saat ini, ingin rasanya ia memtigaluk tubuh suaminya namun, wanita itu tetap memilih diam dan memejamkan kedua matanya dengan B1 bir yang tersenyum. Kap. Selamat tidur sayang, semoga besok kamu sudah memaafkanku. Aku mencintaimu. Dewa mengecup tengkuk Feli dan membenamkan wajahnya di sana. Jika biasanya sebelum tidur mereka akan melakukan kegiatan P4 NAS, namun tidak untuk malam ini atau bahkan sampai malam-malam berikutnya Dewa akan puasa, karena istrinya masih marah padanya. Namun Dewa berharap istrinya itu besok sudah memaafkannya.